Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar. Dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Bahwa ada framing yang jahat. Ya, kita ketahui bahwa tadi saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Kalau begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya sebutkan itu karena di situ saya kadang-kadang harus ngakak itu, ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Betul-betul mereka sekedar beternak isu tuh, tidak mampu beternak pikiran karena tak nampak di situ semacam bahkan satu sikap akademis untuk menunda komentar dungu, kan itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang disampaikan oleh Amin Rais ya beberapa tahun yang lalu pernah menyebutkan bahwa Mulyono adalah presiden terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Pasalnya kemarin ya dihebohkan, yaitu OCCRP menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi ini. Nah, menurut netizen ya di sosial media X ya menyebutkan dan membongkar fakta lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Amin Rais akhirnya ya terbukti. Apa yang saya katakan beberapa tahun lalu kini menjadi lebih terang benderang lagi. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia, bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Nah, kelima tokoh dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin terkorup itu adalah pertama, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang belum lama ini digulingkan oleh rakyatnya. Kedua, Presiden Kenya William Ruto. Dan ketiga, mantan Presiden RI Joko Widodo atau Mulyono. Yang keempat, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Dan yang kelima, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina. Dan terakhir yang keenam adalah pengusaha India Gautam Adani. Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self-denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi.
tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Satu-satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobby. Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring Mulyono sekeluarga ke penjara. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Nah, banyak pendukung Mulyono meminta mana bukti bahwa Jokowi presiden terkorup di dunia, mana bukti Jokowi bahwa melakukan korupsi. Nah, ini dijawab oleh Rocky Gerung bahwa salah satu yang dilakukan oleh Jokowi adalah banyaknya abuse of power yang dilakukan saat Jokowi menjadi presiden di pemerintah kemarin. CCRV mengakui bahwa tidak mempunyai bukti Jokowi korupsi. Nah, lo labeling yang diberikan oleh dunia internasional bahwa Presiden Jokowi di masa pemerintahannya di eranya adalah manipulator, adalah koruptor. Lalu beliau bertanya yang mana yang dikorupsi atau apa buktinya tuh? Justru di dalam upaya untuk memperlihatkan bagaimana pembuktian hukum pun tidak mungkin diberikan karena rejimnya sangat otoriter, kan itu dasarnya tuh. Jadi seperti maling menginginkan pembuktian, padahal sebetulnya buat mereka yang ada di depan si maling itu bisa terabas kepalanya kalau bertanya mana buktinya. Gue nyuri maling. Jadi maling yang berhadapan dengan seorang yang lemah, orang yang lemah itu tidak mungkin bertanya, kamu maling nggak? Jadi begitu yang terjadi itu. Begitu sistem hukum kita ambruk, begitu poin-poin dasar bernegara itu dirusak oleh Pak Jokowi, maka tidak mungkin masyarakat sipil itu menerangkan secara hukum, secara poin-poin demokrasi. Loh, demokrasi sudah dirusak, secara hukum kriminal apa buktinya? Yo, hukumnya sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi kita berputar-putar di dalam lingkaran kedunguan sebetulnya tuh. Nah, itu justru yang diterabas oleh jurnalis investigasi internasional dan tiba pada kesimpulan bahwa bahkan untuk membuktikan korupsi Jokowi itu tidak lagi diperlukan peralatan hukum. Kenapa? Bukan karena hukumnya tidak penting, tetapi hukumnya sudah dikendalikan dari pusat kekuasaan tuh. Dan itu yang menerangkan mengapa bagian paling penting dari negeri ini yaitu konstitusi dirusak oleh Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi, kan begitu cara berpikirnya tuh. Tapi ya kita nggak mungkin menagih cara berpikir yang serumit ini atau bahkan sesederhana. Dan ini juga disampaikan oleh salah satu pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti bahwa banyak menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan hawa nafsu bagaimana keluarganya itu ya, seperti Gibran kemarin maju di Pilpres 2024. Dan ini adalah bagian dari kekuatan Jokowi bagaimana dia melakukan abuse of power-nya. Pertama gini, kita harus pahami report atau laporan-laporan seperti ini adalah persepsi. Sama kayak IPK ini sebentar lagi akan keluarkan indeks persepsi korupsi. Dan banyak lagi bahkan Kompas, Litbangnya juga sering melakukan persepsi-persepsi publik itu seperti apa. Jadi bacalah dengan cara itu. Kalau secara metodologi salah, silakan kritik metodologinya. Tapi untuk buru-buru bilang ini pasti konspirasi, propaganda dan lain sebagainya, itu saya kira bukan sikap keilmuan yang baik juga begitu ya. Tapi yang kedua juga kita harus soroti kenapa nama itu muncul. Jangan lupa apa yang terjadi tahun lalu, dan kita kan tahun baru nih ya. Tahun lalu itu kan luar biasa ya, bagaimana hukum dimanipulasi dengan putusan 90 yang kita bilang saja skandal Paman Usman begitu ya, yang merusak seluruh sendi-sendi negara hukum dan juga sistem politik kita, yang mungkin di mata Bang Noel tidak bisa diterima, karena tentu saja kita harus sebutkan juga Bang Noel ini selain Jokowi mania juga sekarang jadi wakil menteri ya, jadi ada balas jasa terhadap apa yang sudah dilakukan selama tahun lalu, tahun politik itu. Tapi yang dibaca oleh publik yang berbeda pandangan dengan Bang Noel adalah ada kerusakan hukum yang luar biasa, dan barangkali ini yang dipersepsikan
oleh para jurnalis yang ikut voting dalam proses itu. Dan ini kan kita mesti lihat juga laporan dari banyak media massa internasional tentang Indonesia sangat kritis, banyak sekali. Cuma di Indonesia sendiri saja yang masih belum mau mengakui situasinya. Bahkan ada dari beberapa pendukung Mulyono dan pemuja dari Mulyono yang membela keras atas dinobatkan Jokowi sebagai presiden terkorup di dunia ini. Nah, terus kenapa juga pemberitaannya dikeluarkan di saat pergantian tahun baru? Kalian tahu? Supaya berita ini cepat viral. Dan narasinya begini. Seakan-akan Pak Jokowi mendapat kado di tahun baru, ya kan, di tahun baru 2025, yaitu berupa orang terkorupsi nomor 2 sedunia. Kan gitu narasinya. Makanya dikeluarkannya di saat pergantian tahun, karena biar cepat heboh, cepat viral gitu kan. Kalau pembenci ini kan 1000 macam cara dia lakukan, ya kan. Ada aja gitu celahnya buat mereka. Gara-gara beritain buruk soal Jokowi, OCCRP langsung dibilang lembaga abal-abal, barisan sakit hati, tidak ilmiah. OCCRP itu pernah mendapatkan penghargaan Global Shining Light Award, Investigative Reporters and Editors Award, European Press Prize, yang mana penghargaan itu jauh lebih kredibel daripada penghargaan yang dikasih sama Listio Sigit. Maunya berita bagus terus. Lu pikir dunia ini isinya sekte Mulyono doang apa? Organized Crime and Corruption Reporting Project itu adalah organisasi jurnalisme investigasi. Jurnalis itu salah satu pilar demokrasi yang penting, dan tugasnya jurnalis itu memang menginvestigasi. Sedangkan tugasnya ternak Mulyono adalah mengaburkan fakta itu. Ada 700 lebih pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors. Ada 600 dakwaan yang pernah dihasilkan organisasi ini, dan mereka sudah mendapatkan berbagai penghargaan level internasional, termasuk PBB. Itu sebabnya semua media membahas, karena apa yang dipublikasikan itu tidak main-main. Halo guys, masih soal OCCRP dan Jokowi. Nah, merespon masalah masuknya nama Jokowi di daftar koruptor dunia, KPK akhirnya memberikan respon. Nah, responnya ajaib sih. Katanya siapapun yang punya bukti soal dugaan korupsi Jokowi, ya dilaporkan saja. Aneh ya, karena kan gini, KPK ini Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga negara yang harusnya sangat sensitif dan proaktif terhadap apapun yang berhubungan dengan korupsi. Apalagi ini menyangkut mantan presiden kita. Harusnya KPK proaktif dengan membuat tim investigasi, memastikan kebenaran soal ini, memanggil Jokowi untuk menginvestigasi, dan setelah selesai ya barulah nanti diumumkan ke masyarakat hasilnya. Tapi ini kan nggak ada tindakan apa-apa. Ini kok malah masyarakatnya yang disuruh cari bukti. Nah, terkait soal laporan, sudah berapa kali orang melaporkan soal dugaan korupsi keluarga Jokowi, Abraham Samad dan kawan-kawan, Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan. Lalu apa ada tindak lanjutnya? Bahkan menyikapi kasus dugaan gratifikasi jet pribadinya Kaisang, KPK malah bilang nggak punya wewenang di sana. Ini gimana sih logikanya? Entahlah. Apa bisa kami percaya dan apa fungsi kalian di sana? Bahkan KPK yang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa membedakan antara korup dan korupsi. Salam. Mengingatkan Bapak Presiden Jokowi atas tantangannya, sebutkan apa yang saya korupsi. Pertama, kasus penyelundupan nikel yang sudah diungkap dan datanya ada, yang sangat jelas menyebutkan melibatkan Airlangga Hartarto dan menantu Bapak. Itu sudah diungkap oleh Faisal Basri yang almarhum, dan beberapa menteri juga mengungkap, dan itu tertutup sedemikian rupa, tidak selesai sekarang. Yang kedua, yang terkantum masih di nasi Bapak adalah kasus Blok Medan di Maluku Utara. Itu sudah terungkap di KPK. Yang ketiga, kita masih ingat dulu adalah kasus
kasus yang dilaporkan Ubaidillah Badrun yang terkait dengan hibah saham ke keluarga putra-putra Bapak. Yang ketiga, yang lain lagi adalah kita masih ingat kasus denda pelanggaran lingkungan oleh berbagai perusahaan di awal-awal periode Bapak itu, dan langsung hilang begitu saja. Dan faktanya setelah ditelusuri, orang-orang yang diduga terlibat pelanggaran tersebut langsung mendekat dan membuat berbagai perusahaan. Bahkan ditengarai bahwa publik masih ingat dulu adalah suntikan dana 75 miliar untuk membuat S-Dogger putra Bapak. S-Dogger masih ingat tuh, dan tidak tahu siapa yang melakukan suntikan dana itu. Nah, ingat Bapak Jokowi bahwa gratifikasi kepada anak-anak yang menggunakan kekuasaan Bapak sebagai presiden itu adalah termasuk korupsi. Jadi masih ingat bagaimana perusahaan-perusahaan anak Bapak dibentuk langsung kaya raya dan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi yang kita akan buka satu demi satu untuk mengingatkan Bapak, mungkin Bapak sudah lupa. Satu, proyek kereta api cepat yang anggarannya karena Bapak paksakan dengan Cina dengan keputusan Bapak sendiri, sehingga rakyat sekarang dirugikan dan markupnya terlalu besar dan mulai terbuka sekarang bahwa terjadi kong kali kong. Bagi Bapak tunggu saja tuh kong kali kong terhadap pengadaan kereta api cepat dari Cina. Nah, kita tunggu saja akan dibuka semua. IKN yang Bapak selalu katakan bangga sekali bahwa oversubscribe, bahwa hanya 480 triliun, hanya 20% pakai APBN. Terus faktanya bahwa proyek tersebut mangkrak dan kerugian negara puluhan triliun akibat ambisi Bapak pribadi. Kemudian menurut dulu kepala otorita yang di otorita IKN yang Bambang Susantono, bahwa sebenarnya bukan 480 triliun, tapi butuh anggaran sekitar 3.000 triliun untuk menyelesaikan IKN. Nah, itu korupsi yang Bapak lakukan juga. Nah, yang ini adalah proyek infrastruktur yang Bapak sering bangga-banggakan, sangat bangga-banggakan. Saya ingatkan Bapak, pada saat Bapak 2014, anggaran untuk pembangunan jalan tol gambaran saja itu maksimum 100 miliar per kilometer. Tapi sejak Bapak di dalam, makan anggaran pembangunan jalan tol naik menjadi 200 miliar lebih 200 miliar. Malah dulu 80 miliar, sekarang 200 miliar lebih per kilometer. Akhirnya ada kenaikan yang sangat besar. Dan apa yang terjadi adalah kerugian BUMN, bangkrutnya seluruh BUMN. Itu utang BUMN sampai 300 triliun, sampai semua BUMN konstruksi bangkrut. Itu adalah korupsi yang Bapak buat. Jadi jangan Bapak pura-pura tidak tahu bahwa bukan kebijakan Bapak. Nah, berbagai bandara yang Bapak bangun, bangga-banggakan, pelabuhan, apa segala, itu semua merugikan BUMN. Bandara Kertajati yang Bapak paksakan, bandara-bandara lain yang Bapak paksakan, semua bangkrut sekarang. Itu tanggung jawab Bapak. Itu adalah korupsi yang disebabkan oleh merugikan negara, menguntungkan pihak lain. Tapi Bapak harus bertanggung jawab karena itu adalah keinginan Bapak. Jadi, nah, terkait dengan korupsi yang paling sangat nyata adalah hadiah Bapak, hadiah Bapak kepada penyumbang oligarki yang menyumbang kesuksesan politik Bapak. Akibat kebijakan Bapak menyebabkan pengembang menekan harga tanah rakyat yang menjadi hanya sekitar Rp50.000. Terus mereka jual Rp30 juta. Terus Bapak menganggap Bapak tidak korupsi. Bapak menyerahkan hutan lindung, mangrove ke pengembang tanpa lelang hanya dengan alasan PSN. Itu melanggar undang-undang, Pak, merugikan negara, merugikan rakyat. Jadi, nah, termasuk terjadi di Rempang. Jadi PSN yang Bapak buat itu adalah hadiah dari Bapak kepada, mohon maaf aja, cukong-cukong yang membiayai kesuksesan dinasti Bapak. Dan mudah-mudahan Bapak yang orang-orang yang Bapak tekan sekarang dengan politik sprindik itu untuk menyelamatkan dirinya akan bernyanyi bahwa kami memang ditekan untuk melakukan sesuatu. Jadi Bapak Joko Widodo, terima kasih atas tantangannya. Insya Allah publik akan berpacu untuk membuka semua korupsi apa yang pernah Bapak lakukan selama menjabat.